Oke guys, kita kembali lagi di DSCB TV Misteri. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat ya semuanya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin berbagi pengalaman atau cerita horornya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia di channel DSCB TV. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di DSCB TV Misteri. Masih di DSCB TV Misteri. Teman-teman penasaran kan? Kita kenalan dulu. Kita tanya-tanya yuk. Halo? Ya, Mas. Mas siapa nih namanya Okta. nih? Mas Okta. Mas Okta tinggal di mana nih Mas Okta? Saya tinggal di daerah Bekasi ya, tepatnya di Pondok Gede. Oke. Mas Okta ini kesehariannya apa nih Mas Okta? Saat ini saya bekerja di perusahaan farmasi. Farmasi. Yang tugasnya itu ya marketing lah, perusahaan farmasi. Oke. Mas Okta katanya nih teman-teman punya dan ingin bercerita pengalaman horornya, dan katanya juga nih dia lagi jalan-jalan, cuma dia nemuin hal-hal yang aneh. Yuk kita langsung aja sama Mas Okta. Mas Okta, gimana sih tuh kejadiannya tuh awal mulanya gitu? Oke. Jadi kejadian itu tahun 2013 atau 2014 something lah ya. Nah, saat itu saya masih bekerja di salah satu department store ya, yang aktivitas dan rutinitasnya itu sebulan sekali itu pasti saya dan teman-teman saya tuh pasti ada namanya touring atau ya jalan-jalan lah gitu lah ya. Okay. Nah, itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah, itu saya ceweknya ada 4 orang, cowoknya ada 9 orang total. Itu ada rencana kita mau ke Rawang, itu direkomendasikan dari salah satu teman saya yang cewek. Sebut aja satu namanya Ira. Itu ceweknya ada 4 ya. Ada Ira, ada Wulan, ada Sinta, dan ada Feby. Nah, yang bernama Ira ini yang merekomendasikan nih. Kita bilang ke teman-teman, ayo ke rumah saya di Karawang. Sekalian nanti saya ajak ke salah satu curug yang masih belum banyak dikunjungi oleh orang-orang gitu. Bisa dibilang hidden gem banget lah ya. Nah, itu kita akhirnya buat jadwal, persiapan, prepare, dan rencananya itu menginap di sana. Jadi berangkatnya itu pagi, itu hari weekday ya, hari biasa itu pagi, sampai terus niatnya 2 hari lah Karawang itu. Nah, akhirnya singkat cerita sudah rencana udah pada kumpul, kita berangkat lah. Udah fix lah. Okay. Kita berangkat 9 orang tersebut. Kita berangkat dengan menggunakan motor dari titik kumpulnya itu di Perumnas Klender, Jakarta Timur. Kita perjalanan hingga sampai Karawang itu masih belum ada masalah, aman-aman aja. Sampai di tempatnya pun itu akhirnya sampai di tujuan itu emang saya ngelihat sekitar situ kayak masih banyak banget pepohonan, masih jauh dari rumah-rumah warga ya. Berarti masih rindang ya? Masih rindang, masih pelosok gitu ya. Jadi jauh sama puncak-puncak yang ada di Bogor ya, yang udah ramai dengan pengunjungnya. Kalau di situ masih sepi banget. Bener-bener pedesaan banget, masih pelosok. Kita di situ cuman mikir jangan sampai ban bocor, jangan sampai motor trouble. Betul. Positifnya tuh seperti itu. Jangan sampai habis bensin. Nah, itu aja tuh pertama positif ya. Tapi cara saya pun juga sampai sana pun, nah sebagai umat Islam pasti namanya kita izin lah numpang-numpang, itu pastilah ya. Kita doa bersama dari mau berangkat sampai tempat tujuan, kita doa bersama. Nah, sampai di sana kita perjalanan tuh parkir motor. Biasa kalau ke air terjun tuh pasti parkir motor sama curug tuh agak jauh tuh. Betul. Pasti jalan kaki dulu tuh ya. Benar. Gue juga pernah soalnya. Nah, sampai jalan kaki sampai curugnya, kita sebut itu daerah Karawang itu namanya Curug Cigentis. Curug Cigentis. Itu saat itu ya 2013 itu masih sepi. Tapi saya riset
saya survei di sekarang itu Curug Gigis itu udah rame saat ini, udah rame. Tapi dulu 2013 itu masih sepi banget. Nah sampai sana ya seperti biasa lah normal, tapi saya nggak langsung berenang tuh, emang tempatnya tuh bener-bener airnya masih jernih banget, masih sepi. Di situ aja ada beberapa warung-warung aja yang jualan minuman atau makanan ringan, Yang tapi dagang. agak jauh-jauhan. Oke. Nah sampai air terjun saya coba kelilingin daerah situ. Nah disitulah saya mulai tuh merasa kayak nggak wah ini aneh nih tempat nih, kayaknya nggak biasa nih. Soalnya saya ngelihat ada beberapa tumpukan rokok seperti sesajen di air terjun tersebut. Nah Itu itu tuh bukan rokoknya itu rokok di tempat kayak disusun disusun. rokoknya itu rokok kretek gitu. Kretek. Rokok kretek disusun di berbaris gitu, tapi dibakar juga sedikit. Nah tumpukan rokok itu seperti sesajen, ada beberapa bunga-bunganya juga. Tapi saya udah cukup tahu aja, saya nggak ganggu, saya nggak usil, udah saya coba nyebur tuh. Akhirnya keadaan saya nyebur, nah salah satu teman saya refleks spontan ngomong, Itu yang perempuan tuh. cowok nih, Oh, cowok nih. namanya Rifan. Rifan. Nah namanya Oke. Rifan, dia teriak teman saya itu, awas Bray. Nah refleks tuh, tapi dia nggak bilang ada apa di situ. Oh ya udah, saya berenang, dan yang cewek-cewek pun juga masing-masing ada yang berenang, ada yang foto-foto lah. Nah yang namanya Ira ini yang merekomendasikan tempat ini malah kan aslinya kan malah dia anak kampung sini ya harusnya, tapi dia nggak malah aktif di situ. Saya merhatiin dari jauh tuh malah kayak murung, diem Hanya gitu, terdiam gitu. terdiam aja gitu, nggak maksudnya nggak ikut kumpul, nggak asik-asik, nggak enjoy gitu. Akhirnya singkat cerita itu udah menunjukkan sampai sana itu perjalanan dari Perumnas Klender sampai Karawang itu jam 12 siang. Saya selesai berenang itu jam 3 sore. Sampai sana tuh dari jam 12 siang Dari jam sampai lokasi. jam 12 siang sampai lokasi. Oh. Akhirnya saya selesai berenang, puas, jam 3 sore selesai. Karena saya pikir jangan sampai kemalaman sampai rumahnya tuh cewek. Karena rencana saya mau nginep pun biar juga nggak tahu kan lokasinya di mana, takut nyasar. Jadi saya selesai mandi segala macam. Nah jam 3 sore itu saya pakai baju turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Pas kondisi saya mau turun, saya urutan paling belakang. Paling belakang. Paling belakang, yang lain udah pada depan, ada yang selfie. Paling belakang saya ngelihat ada 3 orang bapak-bapak, saat anak kecil sama ibu saling menggandeng. Saya mikir, wah ini gua aja jam segini udah mau turun, kenapa nih dia baru naik? Mau kelar jam berapa nih? Itu Mas Okta itu berapa orang tuh? Apa tuh? Yang Cewek sama cowok itu. ceweknya ada 4, cowoknya ada 5, total 9. 9. Termasuk sama saya itu 9 orang. Berarti ganjil ya. Akhirnya saya paling belakang. Oh tapi saya nggak negor, dan dia tuh mukanya itu saya perhatiin datar, nggak ada sapa. Biasanya lah namanya ketemu di jalan ya pas-pasan pasti ada sapa atau Bang, nundukkan gitu. kepala gini. Ini nggak datar wajahnya, bapak-bapak sama ibu-ibu itu datar. Naik ke atas, udah saya nggak hiraukan. Akhirnya saya turun sampai parkiran. Nah selama perjalanan parkiran, yang namanya Ira itu mendadak kayak sensitif, kayak baper banget. Pas diajak selfie, foto bareng, dia langsung emosi, sensitif, langsung berubah sifatnya itu pas sampai Curug. Padahal dari pas mau berangkat tuh paling semangat, ngerasa kangen, pengen cepat sampai rumah. Nggak ada hal yang aneh lah. Kayak gitu. ada hal aneh, tapi saya hiraukan juga. Nah sampai di parkiran saya ngobrol tuh sama tukang parkirnya. Mas ini kalau hari weekday sepi banget ya? Iya mas, masih syukur masih ada yang datang, kata masnya tuh yang tukang di parkir itu. Ini aja kalau mas sudah pada pulang udah sepi, besok baru ada, kalau weekend mungkin masih rame lah. Oh gitu. Tapi itu ada tuh bapak-bapak sama ibu baru naik ke atas. Hah? Bapak-bapak sama ibu-ibu. Lah ini aja yang parkir aja, cuman parkiran teman-teman mas aja di sini. Nggak ada yang naik. Nah, tapi di situ saya karena saya ngobrolnya sama tukang parkir itu doang, teman-teman saya nggak tahu, saya ngekip. Karena saya mikir apa halu doang nih gua ya. Gitu. Apa gua halu, tapi kalau gua ngomong gua takutnya di situ cewek-cewek atau teman-teman gua jadi pada parno. Betul. Kan nggak baik ya kalau diomongin di tempat, bener Betul, kan? betul. Jadi coba saya positif thinking aja, mungkin
orang beneran kali, mungkin abangnya yang nggak ngeliat kali. Cuman nggak bawa motor. Iya kali, naik mungkin kayak gitu ya. angkutan umum kan Udah bisa gitu. gitu. Iya, itu positif aja. Tapi emang perasaan saya nggak enak. Saya nggak yakin tuh orang, karena emang kalau udah jam 3 pun emang udah pulang tuh abang, udah terakhir mau pulang, udah nggak nerima karena takutnya air pasang segala macam lah, karena Betul. udah gelap. Nah, perjalanan lah mau pulang ke rumah tuh cewek si Ira itu. Selama perjalanan saya dibikin emosi. Kenapa? Ini harusnya sama-sama di Karawang, mungkin cuman beda kabupaten atau kotanya aja ya. Betul. Paling logikanya itu prediksi saya sebelum maghrib itu udah paling lama. Paling jam 5 udah sampai rumahnya harusnya. 2 jam, 1 jam setengah. Ini sampai maghrib saya yang belum ketemu-temu, kayak disasar-sasarin. Padahal tuh dia urutan motor paling pertama biar dia yang nunjukin jalannya itu. Saat itu 2013-14 itu kayaknya buta Google Maps tuh. Iya, masih belum terlalu familiar masalah Google Map itu ya. Jadi masih ngeraba lah. Masih ngeraba tuh. Oke. Akhirnya puncak emosi saya di saat udah maghrib. Oh, jadi pas udah sampai mulai keramaian itu, tuh Ira itu ada yang manggil, Teteh. Nah, saya mikir siapa tuh, tapi kok Ira diem aja Di jalan dipanggil. tuh, di jalan. Berarti kan tuh orang itu, cowok itu ngenalin Ira dong. Ya, betul. Saya mikir apa temennya apa siapa, kok Ira malah cuek gitu ya. Sampai berhenti, katanya udah sampai ini rumahnya. Mau tahu rumah yang ditunjuk tuh apa? Itu langsung pas saya lihat ke kiri, itu kuburan semua. Kuburan semua. Itu kuburan tua. Itu kuburan tua semua. Di situ maghrib, puncak emosi saya tuh meledak-ledak di situ. Akhirnya, Ira tadi siapa yang manggil tuh? Kalau misalnya emang di sini lu bercanda, udah kita samperin aja tuh abang-abangan. Siapa tahu kenal, siapa tahu ingat rumahnya kan. Dia diem aja di situ. Akhirnya saya coba hubungin handphone orang rumahnya, saya kasih alternatifnya, coba deh telepon rumah biar dijemput di sini kan. Handphone saya malah dibanting sama si Ira itu. Hmm. Wah, ini makin ngaco nih anak. Nah, saya refleks mau saya pukul. Tapi kata teman saya si Rifan itu yang tadi ngingetin di air terjun itu bilang, "Awas Bray," gitu. Dia bilang, "Jangan, nanti yang sakit badannya." Nah, berarti ini saya mikir Rifan ini kayaknya tahu dia ada sesuatu di Ira di air terjun. Apa dia anak IndiHome? Maksudnya Indigo? Sama internet. Oh gitu. Iya kan? Mungkin kayaknya dia paham tuh. Tapi akhirnya saya mutusin udahlah, kita capek, kita pulang aja. Lupain dah nginep-nginepnya, lupain kita ke rumahnya. Ini udah nggak beres nih. Jadi waktu Mas Okta mau ke rumahnya Ira ini, dia nunjukin malah ke kuburan. Berarti teman-teman tuh ngeliat kaget itu. Parno. Ada salah satu cewek-cewek juga pada ketakutan. Posisi saat itu saya bawa pasangan juga. Cewek juga, dan itu pun akhir kita rembukin, akhirnya gimana, udah kita pulang aja. Jangan sampai kejadian yang enggak-enggak ini di kampungan orang. Gue bilang udah ya, akhirnya kita coba balik. Nah, perjalanan pulang, udah masuk ke daerah Cikarang, itu saya urutan nomor 2 tuh motor. Si Ira itu paling pertama sama teman saya si Aldo. Si Ira itu dibonceng apa Bonceng yang sama Aldo. Nah, saya paling urutan kedua. Sampai daerah Cikarang, saya ngelihat motornya Aldo itu goyang. Motor Aldo goyang, langsung saya deketin. Ternyata posisi Aldo itu lagi dicekek sama si Ira itu. Di motor itu? Di motor, hampir aja kecelakaan tuh kan. Nah, pas saya berhenti, dia refleks langsung nampar posisi pasangan saya. Ditampar, katanya dia bilang sok kecantikan, katanya gitu. Katanya dia yang paling cantik di sini. Dia ngomong seperti itu. Kan berarti udah nggak beres, berarti bukan Ira nih. Akhirnya kita turunin, Ira itu di pas banget posisinya tuh ada tukang nasi goreng yang posisi tukang nasi goreng itu lesehan. Jadi coba kita rebahin badannya. Nah, di situ kita nggak ada yang sangat awam ya, nggak terlalu mengerti hal-hal untuk mengeluarkan, karena kan nggak sembarangan ya. Kita cuma bisa berdoa doang, tapi kan kita nggak bisa maksimal buat ngeluarinnya. Kita minta bantuan warga sekitar pun. Nah, adalah sosok pemuda. Ini lucunya nih. Ini sedikit agak lucu. Jadi pemuda itu datang langsung seolah-olah kayak mau nyembuhin teman saya Ira dengan batu cincina segala macem. Tapi saya nggak yakin. Pas dia ngeluarin segala macem mau nyembuhin, ternyata mulutnya itu bau alkohol, bau anggur merah. Jadi kayaknya ini orang mabuk, ya kan? Jadi saya mikir ini kayaknya nggak beres nih.
Coba saya katanya warga sekitar ada ustazah di belakang warung itu. Oh, berarti sudah prepare nih bawa ke orang pintar Ya, atau paranormal lah ya, gitu. saya akhirnya manggil ustazah untuk datang. Warga sekitar katanya ada yang rekomendasi ada ustazah di belakang. Coba ya minta tolong sama dia aja. Nah, saya manggil ustazah ke rumahnya. Saya ajak lah ke tukang nasi goreng tersebut, ke Ira itu. Akhirnya kata Bu ustazah dia ngomong, "Mas, semuanya dari mana ya?" Gitu. Pada jujur aja, ini dari Curug Cigentis, Karawang. Ada ngelakuin hal aneh-aneh gak di sana? Apa bahasanya kotor, atau ada yang kotor dalam arti ada yang mens, Betul. gitu ya, atau ada yang buang sembarangan, atau ada yang ngelakuin maksiat di sana. Saya bilang semuanya nggak ada yang ngelakuin hal maksiat gitu, dan kita pun juga jaga aturan di sana. Coba deh saya komunikasi dulu sama ini cewek, diajak komunikasi. Ternyata Ira itu mengaku di situ dia adalah ratu di sana. Yang punya pasukannya itu siluman-siluman monyet di sana. Berarti ratu monyet dong. Di situ ya. Cuman dia belum ngejelasin nama ratunya seperti apa, dia cuma bilang ratu di sana. Dan dia bilang ditunjuk teman-teman saya, ada yang dia nggak suka, katanya kecantikan, kecantikan, ada yang ganjen atau yang kayak gini lah, diungkapin semua satu-satu. Akhirnya dinetralisir sama ustadznya, diajak kompromi, dan cewek itu minta dibalikin ke curug tersebut kalau mau selesai urusannya. Kenapa dibalikin? Mau dipulangin katanya. Saya mau pulang, tapi anterin saya gitu. Jangan mau dong. Saya nggak mau dong. Kejauhan, betul. Kalau mau naik Gojek. Betul. Ya. Tapi saat itu saya akhirnya coba, Bu, saya minta tolong, coba dinetralisir aja. Yang penting saya selamat sampai rumah, selamat bawa Iranya teman saya, Bu, tolong banget, Bu. Akhirnya bisa dinetralisir, tapi ustazah itu nitip pesan, saya belum bisa maksimal mengeluarkannya. Saya cuma bantu untuk netralisir sementara. Tapi tolong Mas, dijaga temennya selama perjalanan. Jangan diajak bengong, diajak ngobrol, biar fokus gitu. Akhirnya kita ikat tuh di motor, pakai kain, biar takutnya dia nggak ngelakuin hal macam-macam lagi. Ya kan? Kita kasih handset, kita kasih musik, biar dia tuh nggak bengong gitu. Berarti posisinya tuh di motor diikat, diem kayak gitu? Anak kecil gitu, diikat. Tapi diem nggak ngomong gitu? Diem, tidur, kayak tidur gitu. Karena udah energinya kayak terkuras gitu. Kayak ngantuk apa sadar apa gimana gitu? Dia diem aja tidur. Oh, tidur gitu? Iya. Terus akhirnya singkat cerita kita sampai rumah itu sampai jam 2 malam. Di rumahnya si Sampai Ira itu? Rumahnya Ira bukan yang di Karawang. Karena Ira itu di Jakarta Timur itu tinggal sama budenya. Ya, maksudnya ke rumah budenya. Di Karawang itu rumah aslinya, tapi di Jakarta Timur itu rumah budenya. Kita antarlah ke rumah budenya. Sampai sana nggak ada masalah apa-apa, kita udah ngelakuin tanggung jawab kita antar sampai rumah, ya kan. Tapi kita nggak cerita apa yang udah terjadi tadi. Taunya keluarga itu, oh Iranya capean tidur ya di jalan. Udah, saya nggak cerita apa-apa karena udah malam juga, pada pulang lah. Akhirnya besok pagi itu kita kerja, ya kan. Kita nggak jadi ambil hari libur, kita kerja paginya. Nah, saya pikir Ira itu mungkin drop atau sakit ya, mungkin izin. Tapi dia masuk pagi-pagi tuh. Oh, masuk tuh. Biasanya tuh kegiatan saya kalau di toko itu, sebelum buka toko itu pasti bersih-bersih, nyapu-nyapu dulu. Betul. Nah, persiapan lah, prepare sebelum toko itu dibuka ya. Pada kerja semuanya bersih-bersih. Nah, Ira itu masuk seperti biasa. Nah, setelah lagi bersih-bersih, lagi asik-asiknya, teman saya ada yang teriak, "Okta, tolong." Nah, ternyata Ira itu kambuh lagi tuh. Waduh, itu bikin heboh teman-teman di tempat kerja. Karena kerasukan ini lebih parah gitu. Ada yang teman-teman saya kan yang nggak, rata-rata kan mayoritas cewek ya situ yang kerja ya, itu pada histeris, pada ketakutan. Sampai dibawa ke ruang tempat istirahat, kita coba bantu sembuhin, nggak bisa mempan. Dan dia menantang, dia menyebut nama, saya bisa takluk dan saya bisa keluar oleh Habib Hasan. Nah, Habib Hasan itu saya kurang paham, itu Habib Hasan itu siapa, di mana saya nggak tahu. Cuman saya udah ini coba dibawa pulang aja deh, jangan sampai nanti jadi heboh di tempat kerja gitu. Saya juga nggak mau terlalu banyak interogasi apa yang terjadi karena ini tanggung jawab saya juga.
Tapi di tempat kerja nggak ada berpikiran untuk panggil ustadz lagi atau Itu diselesainnya apa, gitu? diselesainnya mau di rumah aja gitu. Oh, berarti masih nggak sadarkan diri Nggak tuh. sadar, abis pingsan dia langsung lemes, abis berucap gitu kita coba dibaca Al-Quran, kita bawa ngaji, itu dia malah lebih nantangin, katanya lebih pinter. Ada orang Kristen juga yang coba menyembuhin, itu juga dia ngerasa dia lebih kuat. Nah akhirnya sampai rumah saya dapat kabar dalam waktu seminggu ada beberapa ustadz yang sampai 5 orang, jadi seperti kayak sayembara. Karena budenya itu termasuk orang, ada lah orang cukup ya, dia bikin sayembara beberapa ustadz atau orang pinter yang bisa, siapa yang bisa nyembuhin ponakan saya nih gitu. Baik. Dan 5 ustadz itu gugur semua, maksudnya dalam arti ada yang malah jadi sakit ustadznya, ada yang malah jadi nggak sanggup gitu. Akhirnya belum ketemu tuh, dia pengen sih penasaran Habib Hasan itu siapa, di mana gitu, tapi keluarganya masih pengen cobalah yang orang-orang terdekat dulu, tapi tetap nggak bisa. Betul. Akhirnya saya dapat kabar, saya udah nanya lagi ke sepupunya, kebetulan sepupunya Ira itu kerjanya satu kerjaan juga bareng. Saya nanya karena tinggalnya bareng, katanya tingkah laku Ira itu makin seminggu lewatin sebulan, tingkahnya itu berubah jadi kayak orang umur 80 tahun. Tua Seperti berarti. kayak nenek-nenek gitu. Berarti tua. Jadi ya, jadi kayak mendadak tua. Dengan umurnya dia yang usianya 20 tahun, itu dia mendadak gerak-geriknya seperti nenek-nenek. Jadi dari pas keluar kamar, dia sering bercermin di kaca, terus pakai serit, rambutnya disisir-sisir sendiri. Tapi makan sirih nggak tuh? Iya, kegiatan makannya, pola makannya dia udah nggak mau makan keras-keras, makan lembek-lembek. Terus jalannya itu bungkuk? Iya, nggak? bungkuk. Jadi makan sirih. Itu keluarga udah kayak pasrah karena cuma bisa berbaring, kadang kalau duduk atau tingkah lakunya kayak nenek-nenek. Ya, kalau orang tua susah ya, Iya. dibantuin lah kalau bangun Gitu. gitu ya, seperti itu gitu. Itu selama 3 bulan Lama belum juga ya. sembuh-sembuh. Nah akhirnya saya dapat info dari kabar dari sepupunya, katanya sudah di bulan keempat itu ada ustadz atau habib yang kononnya itu masih keturunan Habib Hasan di daerah Tanjung Priok, dan dia coba mengobati di terapi gitu. Akhirnya kabarnya Iranya itu sih sempat agak susah keluarnya. Ada yang bilang itu Ira itu diguna-guna juga oleh mantan pacarnya. Jadi bercampur-campur opininya gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Jadi belum ketahuan nih fixnya seperti apa gitu. Sampai akhirnya Ira itu tuh jadi kayak susah gitu buat dapat jodohnya gitu. Sampai dapat jadi sering-sering sakit-sakitan kayak gitu. Akhirnya saya udah selesai kerja di Matahari. Nah dari situ pun teman saya cerita ke teman saya si Rifan itu. Saya masih penasaran waktu dia ngelihat saya, ingetin saya waktu di air terjun itu, awas bra itu maksudnya apa. Ternyata yang dilihat belum tanya lagi nih Mas Oktan. Iya, saya tanya penasaran karena saya nggak mau mikirin yang kemarin-kemarin lagi lah. Saya konsennya ke Ira biar sembuh. Tapi pas saya bedah-bedah ternyata yang dilihat itu ada seekor kodok gede banget. Kodok? Iya, itu lompatin saya di air terjun itu. Lompatin saya di air terjun itu, dan dia pun ngelihat juga yang sosok bapak-bapak sama anak kecil pas mau berenang ke air terjun. Dan itu saya tanya teman-teman saya, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat tuh Mas. Nggak ada yang lihat. Mas Okta berpapasan tuh. Iya, ternyata saya sama Rifan doang yang melihat gitu. Saya sama Rifan doang yang melihat orang tersebut. Katanya emang di situ Curug itu kayaknya udah tempat pusaka katanya. Legendanya seperti itu sih, tempat-tempat pusaka seperti itu. Dan akhirnya kita coba mutusin, udah deh kita coba sering buat pengajian ke rumahnya Ira, kita temen bareng-bareng. Dan itu bener-bener bisa sembuhnya itu dalam waktu 6 bulan. Akhirnya setengah tahun ya berarti. Setengah tahun baru selesai 6 juga. bulan. Baru bener-bener steril. Dan saya akhirnya bertemu dia lagi tahun 2018.
saya datang ke pernikahan sepupunya dan saya ketemu Ira, kondisinya sudah sehat walafiat. Tapi Gitu. setelah kejadian itu posisinya Mbak Ira itu off kerja apa? Off kerja karena kononnya dia lebih gampang kerasukan sekarang, Oh, dikit-dikit kesurupan. Nah, ternyata dia sebelum kejadian itu saya dapat cerita dia katanya sih pernah touring juga di daerah Jonggol, ya kan, di daerah Jonggol karenanya pernah juga kejadian seperti itu, sama. ketempelan Hal yang juga. sama. Iya, kayaknya sih apa dia rentan kerasukan, tapi yang lebih parah yang dari Karawang ini, yang bener-bener dibikin kayak badannya itu bener-bener sakit gitu, menyerupai nenek-nenek gitu. Itu dalam waktu 6 bulan sih, terlalu panjang menurut saya gitu sih. Ya mungkin pelajaran yang bisa saya ambil buat kejadian sebelumnya itu lebih banyak-banyak permisi dan berdoa sih ke Betul, tempat-tempat yang kita juga tujuannya kita harus benar-benar survei juga. Betul. Ya kan, yang tempat-tempat sakral seperti itu, jadi nggak sembarangan juga gitu. Saya juga nggak bisa mastiin teman-teman saya di sana tuh pada ngapain aja karena saya nggak tanya satu persatu apa yang udah dilakuin gitu. Betul. Mas Okta kan Mas Okta udah cerita nih pengalaman touringnya, cerita horornya gitu. Kasih pesan moral dong untuk teman-teman apa sih kalau kita mau keluar rumah atau jalan-jalan kemana seperti Mas Okta touring atau jalan-jalan keluar kota atau jauh lah gitu. Pesan moral untuk teman-teman gitu. Ya pesan moralnya untuk teman-teman, kemanapun kita berada, kemanapun kita berpijak, kita pastinya harus namanya dibekali dengan doa dulu. Betul, betul. Dan izin dan permisi lah, kita mau dimanapun, mau kita menurut kita itu tempatnya rame atau sepi atau angker, kita pasti permisi gitu. Betul, betul. Dan pastinya menjaga adat istiadat di kampung tersebut. Apapun yang dilarang ataupun itu, kita boleh nggak percaya, tapi adat istiadat itu nggak boleh dilanggar. Betul, betul, betul. Gitu. Itu sih pesan moral. Dan juga untuk yang namanya mau touring sekarang udah canggih ya, nggak mungkin kalau dulu kita nggak bisa survei dulu, kalau sekarang bisa survei lah. Betul. Lewat gadget, lewat internet bisa survei lokasi seperti apa, legenda ceritanya apa, jadi mungkin bisa menjaga-jaga gitu. Itu aja sih pesan buat teman-teman yang mungkin dari teman-teman pun banyak planning nih mau kemana, ke tempat-tempat yang mungkin sakral, mungkin lebih baiknya tolong diingatkan lagi tuh teman-teman. Jadi Mas Okta punya rekomendasi nih untuk teman-teman tempat-tempat sakral nih. Ya mungkin ada mungkin di segmen lain saya akan cerita. Baik. Lagi deh untuk perjalanan saya, kayak lebih sering deh saat perjalanan sih. Berarti Mas Okta ini orangnya ini doyan jalan gitu. Traveling. Doyan traveling lah gitu. Oke teman-teman, Mas Okta juga terima kasih sudah berbagi pengalaman horor, pengalaman cerita mistisnya. Untuk kali ini teman-teman terima kasih yang sudah nonton channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, and subscribe. Nanti kita next selanjutnya cerita horornya kita kembali lagi di DSCB TV Misteri.